Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, judul yang saya ambil yaitu Syarikat Islam, Awal Perkembangan, Persaingan dan ISDF atau PKI. Nah, latar belakang pembentukan Syarikat Islam atau SI. Nah, pada awalnya Syarikat Islam merupakan sebuah perkumpulan para dagang Islam yang bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. Para pedagang di Surakarta sangat tertekan dengan diskriminasi dan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, khususnya didominasi perdagangan yang dilakukan oleh Tiongkok. Oleh karena itu, muncul usaha untuk melawan taktik monopoli itu. Usaha ini dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi yang mendirikan Syarikat Dagang Islam pada tahun 1911 di kota Surakarta. SDI didirikan sebagai koperasi pedagang batik di Jawa. Pembentukan SDI bertujuan untuk memajukan pedagangnya Indonesia di bawah panji-panji Islam. Keanggotaan SDI ini terbatas pada ruang lingkup pedagang. Oleh karena itu, agar memiliki anggota yang banyak, pada tanggal 18 September 1912, Syarikat Dagang Islam diubah menjadi Syarikat Islam atau SI. Syarikat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam serta mempunyai 56 cabang pada tahun 1914 yang berbadan hukum. Setelah mempunyai badan hukum, akhirnya Syarikat Islam mengadakan kongres pertamanya di kota Bandung pada tahun 1916 dan mempunyai anggota kurang lebih 360.000 orang. Akan tetapi pemerintahan kolonial Belanda hanya mengikuti cabang-cabang Syarikat Islam yang berada di daerah. Ini merupakan suatu taktik pemerintah kolonial untuk memecah belahkan persatuan Syarikat Islam. Dan pada akhirnya Syarikat Islam pecah menjadi dua karena adanya intrik intern dan pengaruh dari luar, yaitu Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Hitam. Nah, selanjutnya yaitu ada persaingan dan ISDF atau PKI. Nah, persoalan pertarungan Islam dan komunis entah karena sebab apa kini menjadi marak. Tapi yang pasti banyak yang tak tahu bahwa konflik ini sudah berlangsung seabad silam, yakni semenjak terjadinya perpecahan dalam Syarikat Islam. Nah, pada awalnya hingga sekitar dari awal berdirinya Syarikat Islam pada tahun 1912 dan embrionya sudah ada sejak pendirian Syarikat Dagang Islam pada tahun 1904. Dalam kurun itu sampai dekade awal 1920-an tidak ada masalah. Namun kemudian berubah dengan datangnya ide komunisme yang dibawa dari Belanda dengan tokohnya yang bernama Henk Sneevliet atau Hendrikus Jovenus Franciscus Maris Sneevliet yang lahir tanggal 13 Mei tahun 1883 di Belanda dan meninggal di kamp konsentrasi Air Force pada tanggal 13 April 1942. Setelah datang ke Indonesia, dia berusaha menyusup ide komunis ke dalam Syarikat Islam yang merupakan organisasi massa terbesar di Indonesia kala itu, dengan jumlah pengikut yang mencapai jutaan
dan jumlah bentengan kader dan pengurus yang meluas di sekujur wilayah Hindia Belanda. Dia melihat organisasi ini sangat potensial untuk digarap. Pada masa awal pengaruh Sneflet yang susah masuk, Ketua Umum Serikat Islam atau HOS, Cokroaminoto dan Haji Agus Salim tidak bisa dipengaruhi. Namun ide komunis ini kemudian bisa menyusup ke dalam benar generasi muda Serikat Islam seperti Semaun, Hamis Bej, dan beberapa nama lainnya. Maka kemudian semenjak awal dekade 1920-an itu timbul perpecahan dalam SI menjadi dua kubu hijau yang Islamis dan merah atau komunis. Cokroaminoto dituduh dengan berbagai macam pilihan seperti mengkorupsi uang partai. Bahkan kemudian dari generasi muda Serikat Islam yang jadi seteru membuat idiom nyokro sebagai kata lain dari tindakan orang yang melakukan korupsi. Perpecahan Serikat Islam ini makin lama terus menjadi generasi muda yang menginginkan Serikat Islam lebih radikal atau revolusioner. Langkah Cokro yang membawa masuknya Serikat Islam ini ke dalam Parlemen Hindia Belanda atau Volksraad dikritik habis sebagai kelemahan. Mereka melihat Serikat Islam sebagai organisasi yang lembek dalam melawan kolonial. Perpecahan ini mencapai titik kulminasi tahun 1924 dengan berdirinya PKI. Semaun yang dahulunya merupakan kader Serikat Islam yang lahir di desa Curah Malan, Kecamatan Sumobiko, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi ketua PKI pertama. Selain Semuan saat itu tokoh PKI lainnya yang terkenal adalah Darsono. Mungkin